Nah, apa yang terjadi di sini? Tempat apa ini? Kenapa di mana-mana begitu abu-abu, tanpa ada sinar matahari? Furukawa membuka matanya. Dia melihat sekeliling, dan menemukan bahwa lingkungan sekitarnya kacau, kelabu, dan udara kacau melonjak kemana-mana. Itu adalah ketiadaan, dan tidak ada yang terlihat sama sekali. Tiba-tiba dia kaget, karena di sekelilingnya tidak ada apa-apa yang atas, bawah, kiri, dan kanan, tidak ada daratan, tidak ada langit, tidak ada materi, dan dia tidak bisa membedakan antara timur, barat, utara, dan selatan. Nampaknya tempatnya berada di ruang hampa alam semesta, dan ia hanya mengambang di kehampaan. Tunggu, ini dunia yang kacau. Tiba-tiba, aliran kesadaran yang sangat besar datang dari kedalaman lautan kesadaran Furukawa, yang merupakan informasi warisan dari darah, dan secara naluriah memberitahunya bahwa ini adalah awal dari alam semesta, dunia tempat lahirnya kekacauan, dan ini adalah awal dari alam semesta. Dan dia adalah dewa dan iblis yang lahir dalam kekacauan. Saya menjadi seekor ular, ular pertama yang lahir dalam kekacauan, ular purba yang asli. Furukawa sedikit linglung, dan ia juga menemukan bahwa tubuhnya bukan lagi manusia, melainkan berubah menjadi ular emas gelap dengan panjang tubuh 10.000 kilometer, memancarkan semburan cahaya keemasan gelap ke seluruh penjuru. Jika itu di kehidupan sebelumnya, tentu saja itu akan menjadi raksasa, tetapi dalam kekacauan, itu tidak lebih dari makhluk kecil yang tidak bisa lebih kecil lagi, itu tidak berarti apa-apa. Saat ini, ia teringat dengan jelas bahwa ia pernah mengalami kecelakaan mobil sebelumnya, dan tertabrak oleh mobil sport yang melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Saat itu, dia benar-benar kehilangan ingatannya. Tetapi ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia telah menjadi seekor ular di awal kekacauan. Ledakan gelombang-gelombang. Awalnya, menurut kepribadiannya, dia seharusnya sangat panik saat ini, tetapi pada saat ini, arus dingin datang dari kedalaman lautan kesadaran, langsung membanjiri setiap sudut tubuhnya. Pada saat ini, semua emosi negatif di tubuhnya menghilang, digantikan oleh ketenangan mutlak, seolah-olah tidak ada hal di luar yang dapat mempengaruhi dirinya. Ia juga ingat bahwa ular adalah makhluk berdarah dingin, sangat tenang, dan tidak akan pernah terguncang oleh hal-hal luar. Tampaknya kekuatan tubuh ini telah mempengaruhi emosi mereka sendiri. Tunggu, jika ini dunia prasejarah, bukankah akan ada Pangu, Hongjun, Lohu, Taiyi, Zunti, Sanxing dan kekuatan prasejarah lainnya? Tapi sekarang kekacauan baru saja terjadi, Pangu belum membuka langit, pikirkanlah tentang ini kekuatan yang terkenal belum mulai lahir. Furukawa tiba-tiba teringat akan hal ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan terdesak, karena di generasi selanjutnya, benar-benar dewa emas yang berjalan di mana-mana, orang bijak semut tidak sebaik anjing, dan hanya orang suci bisa bergetar. Jika dia tidak berkultivasi dengan serius dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, dia mungkin akan mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Sama seperti kura-kura hitam di Laut Utara, ia hanya tidur nyenyak di Laut Utara, tidak melakukan apapun, dan tidak ada hubungannya dengan dunia, tetapi Nuwa membunuhnya untuk memperbaiki langit, dan mengambil anggota tubuhnya sebagai Tianzu, melawan langit dan bumi, mati begitu saja, kematian yang sangat heroik. Ia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi ia terbunuh hanya karena kekuatannya yang lemah. Kelemahan adalah dosa asal, dan Anda akan dikalahkan jika tertinggal. Inilah kebenaran dunia ini, yang lemah adalah mangsa yang kuat dihormati. Walaupun terlihat seperti makhluk yang lahir dari awal kekacauan, ia lahir dengan titik awal yang sangat tinggi, namun 3.000 dewa dan iblis yang lahir dari kekacauan pada dasarnya mati, dan jatuh bersama Pangu. Tak satu pun dari mereka yang dapat bertahan hidup di dunia setelah terbukanya langit. Jika terus seperti ini, saya khawatir dia akan benar-benar jatuh ke dalam kekacauan seperti 3.000 dewa dan iblis lainnya. Harus menjadi lebih kuat. Mata Furukawa berbinar, bukan karena alasan lain, dia hanya ingin bertahan hidup, dia sudah mati sekali di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak ingin mati untuk kedua kalinya dalam hidup ini. Tapi bagaimana menjadi lebih kuat, dia tidak tahu saat ini, sejujurnya, dia hanyalah orang biasa di kehidupan sebelumnya, bagaimana dia tahu bagaimana cara berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Pada generasi selanjutnya, era Dharma sudah berakhir, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara berlatih, apalagi Furukawa yang merupakan manusia biasa. Omong-omong, Tao Te Ching. Tiba-tiba, Furukawa teringat bahwa dia sepertinya telah mempelajari Tao Te Ching milik ayah. Perlu Anda ketahui bahwa Tao Te Ching merupakan karya ayah suci yang berisi pemahamannya tentang hukum langit dan bumi serta dao alam semesta.
Pada saat yang sama, jalannya adalah jalan pencerahan, jadi dia menuliskan apa yang dia pelajari, sadari, dan pikirkan ke dalam kitab suci bernama Tao Te Ching, yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dia juga tidak takut pada siapapun yang mempelajari Tao Te Ching-nya sendiri dan melampaui dirinya sendiri. Sebagai seorang suci, dia telah melampaui alam yang begitu sempit. Sebab, setiap orang wajib belajar 9 tahun. Mengapa ada orang yang diterima di Universitas Tsinghua dan Universitas Peking, sementara yang lain hanya bisa lulus SMP? Kadang-kadang bahkan jika Anda meletakkan buku curang di depan Anda, jika Anda tidak memiliki bakat, Anda tidak dapat mempelajarinya sama sekali, seperti orang buta yang mencoba mencari tahu seekor gajah. Semula ia tidak mengingat isi Tao Te Ching, namun jiwa memiliki fungsi untuk merekam semua kenangan. Meski dikiranya sudah melupakannya, sebenarnya hal itu sudah terekam oleh jiwa manusia sejak lama. Setelah ia bertransmigrasi menjadi ular purba primitif, ia mampu mengirimkan semua ingatan jiwanya, seolah-olah ia dapat mengingat semua kenangan hidupnya, seolah-olah ia memiliki kemampuan memori fotografis. Meski hanya membacanya sekali, namun isi Tao Te Ching masih tersaji jelas di lautan kesadarannya. Tao, bisa dikatakan, sangat Tao. Nama, dapat diberi nama, sangat nama. Tidak ada, yang disebut permulaan langit dan bumi, wujud, disebut ibu dari segala sesuatu. Oleh karena itu, jika selalu tidak ada, kamu ingin melihat keindahannya, jika selalu ada, Anda ingin melihat esensinya. Ini keduanya berasal dari tempat yang sama tetapi memiliki nama yang berbeda, dan keduanya disebut Suan. Suan juga adalah Suan, gerbang segala misteri. Dalam sepersekian detik, Furukawa mengingat kembali teks di awal Tao Te Ching, yang merupakan isi pembuka dari Tao Te Ching yang dijelaskan oleh ayah, yang layak menjadi khazanah tulisan suci. Isi bab pembuka saja menunjukkan pemahaman ayah suci tentang Tao. Awalnya Furukawa tidak memahami konten semacam ini ketika dia melihat konten semacam ini, karena ketika dia masih manusia, IQ-nya tidak cukup, tetapi sekarang dia terlahir kembali melalui kekacauan dan membuka ular pertama, ular purba yang asli, kecerdasannya meningkat berkali-kali lipat. Tidak peduli apapun, dia adalah dewa dan iblis yang lahir dari kekacauan, dan dia telah dilindungi oleh kekacauan. Dengan garis keturunan dan bakat seperti itu, bahkan bakat terkenal di generasi selanjutnya tidak dapat dibandingkan dengannya. Jadi setelah membaca isi bab pembuka, dia langsung memahaminya. Apa itu Tao? Makna Tao sangat luas, mengacu pada hubungan antar manusia, jalan akal sehat, dan juga mengacu pada jalan langit dan bumi, pengecualian. Jadi mulailah dengan Tao, lalu Tao menghasilkan satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, dan tiga menghasilkan segala sesuatu. Tetapi Tao itu misterius dan misterius, melihatnya dan tidak melihatnya, mendengarkannya dan tidak mendengarnya, membunuhnya dan tidak memperolehnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin memahami Tao, Anda perlu menggunakan kebajikan untuk mengatur, menggunakan kebajikan untuk mendeskripsikan, mengamati, dan memahami. Itu sebabnya ayah menamai buku ini Tao Te Ching. Tao dan kebajikan sangat diperlukan. Kebajikan yang tertinggi bukanlah kebajikan, jadi ada kebajikan, kebajikan yang lebih rendah tidak kehilangan kebajikan, karena tidak ada kebajikan. Kebajikan yang lebih tinggi tidak melakukan apapun kecuali melakukan apapun, kebajikan yang lebih rendah melakukan dan memikirkannya, kebajikan yang lebih tinggi melakukannya, tanpa pikir panjang, kebenaran tertinggi yang melakukannya. Ada orang yang beranggapan jika seseorang tidak menyikapi ritual tersebut, maka ia membuang tangannya. Oleh karena itu, ia kehilangan moralitas dan kemudian kehilangan kebajikan, kehilangan kebajikan dan kemudian kehilangan kebajikan, kehilangan kebajikan dan kemudian kehilangan kebenaran dan kemudian kehilangan etika. Furukawa benar-benar tertarik dengan isi Tao Te Ching saat ini, dan sepertinya telah memahami metode budidaya dewa dan setan. Faktanya, kultivasi adalah memahami jalan agung langit dan bumi, dan menggunakan kekuatan jalan agung untuk menempa tubuh dewa dan setan. Gemerincing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran besar tampak terbentuk, mencakup radius 1.000.000 kilometer, dan aliran udara besar yang kacau ke segala arah mengalir menuju tubuhnya. Di dalam laut dan Tianqi miliknya, sebuah pusaran juga tampak terbentuk, dengan panik melahap energi kacau ke segala arah. Dan pusaran ini seolah-olah telah berubah menjadi lautan tanpa batas, berputar, berputar, dan terus berputar, seolah-olah telah berkembang ribuan kali lipat dalam waktu singkat, bahkan meluas tanpa batas. Sejujurnya, energi kacau ini tidak berkali-kali lebih unggul dari ki spiritual primordial,
ki spiritual dunia abadi, dan energi lainnya di generasi selanjutnya. Jika manusia bisa menelan seteguk, dia akan segera berumur panjang. Tentu saja, manusia tidak memiliki fisik yang cukup. Setelah mereka melahapnya, kemungkinan terbesarnya adalah tubuh mereka tidak dapat menahan energi tersebut, dan mereka akan meledak dan mati. Hanya makhluk yang terlahir dengan tubuh dewa dan iblis yang dapat menelan energi kekacauan dengan mudah. Terkadang yang terbaik adalah tidak menghabiskan energi terbaik. Ada alasan mengapa segala sesuatunya menjadi berlebihan, dan Anda perlu melakukan apa yang Anda bisa. Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, tubuh ular purba asli Furukawa diberi makan oleh energi kacau ini, dan terus menguat dan berkembang, tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 10.000 kilometer, 30.000 kilometer, 50.000 kilometer, 100.000 kilometer. Akhirnya bertambah menjadi 200.000 kilometer. Tubuh seperti itu secara alami sungguh menakjubkan. Pada kehidupan sebelumnya, keliling bumi hanya 40.000 kilometer, namun kini tubuh Furukawa bisa mengelilingi bumi sebanyak 4 kali, yang sungguh luar biasa besarnya. Tapi ini masih merupakan titik kecil dalam kekacauan, ini baru permulaan. Tentu saja, tidak hanya tubuhnya yang diperkuat dan berevolusi, tetapi jiwanya juga meningkat pesat. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti alam. Dalam sekejap, jiwa Furukawa benar-benar tenggelam dalam kekacauan. Jiwanya menyebar, menyebar, dan terus menyebar, seolah-olah terintegrasi sepenuhnya ke dalam kekacauan. Pada saat ini, dia dapat merasakan hukum kekacauan tak terbatas yang tersebar di kekacauan, serta banyak jalan. Sejujurnya, langit belum terbuka, kita berada di dunia yang kacau, dan segala sesuatunya belum terstandarisasi. Semua hukum alam semesta dan banyak jalan dapat dipahami oleh para dewa dan iblis sesuka hati. Ibarat ujian, semua jawaban diletakkan di sebelahnya, dan kemudahan budidayanya diketahui tidak berkali-kali lipat lebih baik dari generasi selanjutnya. Ini adalah era budidaya terbaik. Dan aliran udara yang kacau ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwa. Ini hampir merupakan energi yang maha kuasa, seperti sumber kehidupan yang melahirkan segala sesuatu. Hanya di era inilah para dewa dan iblis dapat melahap energi kekacauan dengan begitu tidak bermoral. Setelah Pangu membuka langit, saya khawatir tidak akan ada manfaat seperti itu, dan budidaya akan menjadi lebih sulit. Furukawa menemukan bahwa setelah aliran udara yang kacau ini menyatu ke dalam jiwanya, hal itu membuat jiwanya berkembang dengan cahaya keemasan gelap, dan kekuatan jiwa tumbuh secara eksponensial. Dia merasa sepertinya tenggelam dalam proses memahami hukum Dao, dan telah mencapai alam melupakan baik hal maupun diriku. Dia sepertinya sudah melupakan waktu, ruang, dan segalanya. Kekacauan tidak mengenal umur, mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun, atau bahkan suatu zaman telah berlalu, namun kekacauan tersebut tetap tidak ada perubahan, seolah-olah tidak ada bedanya dengan sebelumnya, dan seolah-olah terus seperti ini selamanya. Dan di tempat yang kacau, muncul topan dengan panjang puluhan juta kilometer, yang seolah-olah membentuk cangkang telur yang sangat besar, dan dengan panik melahap energi kekacauan ke segala arah. Seolah-olah tempat ini telah membentuk pusaran yang menakutkan, berputar dan berlanjut. Energi kekacauan yang sangat besar yang berkumpul juga menghasilkan perubahan kualitatif, mengembun dari gas menjadi cair. Nampaknya bagian dalam cangkang telur ini tersusun dari lautan yang terbentuk dari cairan semrawut sepanjang puluhan juta kilometer. Gemerincing gelombang-gelombang. Cairan kacau ini juga melonjak deras menuju ular raksasa di tengah, menembus ke dalam tubuhnya, memasuki setiap sudut tubuhnya, dan menyehatkan jiwanya. Dan ular raksasa ini tidak diragukan lagi adalah ular purba asli, Furukawa. Oke, pada saat ini, Furukawa akhirnya melepaskan diri dari kondisi kultivasinya. Dia membuka matanya, dan segera meletus dengan cahaya yang menakutkan, yang sepertinya menembus ruang dan waktu ke segala arah, dan aura tirani menyapu kekacauan. Latihannya akhirnya selesai, sudah berapa lama? Furukawa membuka matanya, dan dia menemukan bahwa dia sangat nyaman berlatih kali ini. Dia hampir dalam keadaan kesurupan, dan dia bahkan tidak mengetahui perjalanan waktu di dunia luar. Diperkirakan setidaknya ratusan ribu tahun telah berlalu sejak dia berlatih kali ini. Namun, latihan ini layak untuk dilakukan dalam waktu yang lama. Furukawa menyipitkan matanya, dia bisa merasakan tubuhnya penuh dengan kekuatan yang menakutkan, memiliki kekuatan yang melimpah. Bisa dibilang Furukawa saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya, tubuh Furukawa hanya 200.000 kilometer,
Tetapi setelah pelatihan pintu tertutup ini, setelah melahap energi chaos dengan gila-gilaan, tubuhnya telah berkembang hingga 2 juta kilometer, 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Panjang ini setara dengan mengelilingi bumi sebanyak 50 kali. Tubuh ularnya yang besar membentang melintasi kekacauan, itu hanyalah tembok kota yang tak terbatas dan kokoh. Namun tubuhnya tidak hanya bertambah besar. Pada saat yang sama, sisik emas gelap pekat muncul di tubuhnya, yang sepertinya dipenuhi dengan energi kacau, seolah mengandung pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika dia menghadapi semburan kekacauan yang mengerikan, itu tidak akan melukai tubuhnya sama sekali. Jika sebelumnya dia masih bayi, sekarang dia telah tumbuh menjadi anak berusia 3 tahun, hampir keluar dari momen terlemahnya. Kekuatan jiwa juga meningkat. Furukawa sangat bersemangat. Ia menemukan bahwa dibandingkan dengan pertumbuhan kekuatan fisik, yang terpenting adalah peningkatan kekuatan jiwa, dan bahkan kecepatan kemajuannya jauh lebih cepat daripada kekuatan tubuh. Awalnya adalah jiwa dalam keadaan teratomisasi, tetapi pada saat ini telah terkondensasi sepenuhnya, berubah menjadi bentuk cair, menunjukkan warna emas gelap, memancarkan suasana yang mulia, kuno, dan kacau. Di kedalaman lautan kesadarannya, bayangan jiwa ular purba yang asli juga muncul. Berkat energi jiwa yang sangat besar di tubuhnya, dia menemukan bahwa dia menjadi lebih mahir dalam memanipulasi tubuh ular purba asli, dan menjadi lebih hebat. Sepertinya dia bisa menggunakan setiap kekuatan di tubuhnya dengan bebas, dan dia tidak akan menyia-nyiakannya sedikitpun. Ledakan. Dalam sekejap, Furukawa mengayunkan ekor ular tersebut, menimbulkan kekacauan dalam sekejap, dan sepertinya menghasilkan kekuatan yang menakutkan, seperti cambuk, yang mengeluarkan suara ledakan. Awalnya, tidak ada suara dalam kekacauan tersebut, namun dengan gelombang seperti itu, menghasilkan suara ledakan udara yang mengerikan. Suara yang dihasilkan mengguncang kehampaan, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Suara mendesing. Saat dia mengayunkan ekor ular, sosoknya terus berkedip-kedip dalam kekacauan, sangat fleksibel, dan kecepatannya luar biasa cepat, berkelok-kelok seperti kilat. Dalam sekejap, dia meluncur puluhan juta kilometer, menerobos kekacauan aliran udara dengan mudah, dan sampai di tempat lain, dia seperti ikan di air saat ini, berenang dalam kekacauan. Nafas tersembunyi. Furukawa menyipitkan matanya, dan sambil berpikir, dia menemukan bahwa nafas jiwa, nafas tubuh, semuanya dengan mudah menyatu ke dalam kekacauan, dan menyatu dengan kehampaan, tanpa suara. Bahkan tubuhnya menjadi kabur. Dapat dikatakan bahwa kemampuan ini menjadikannya iblis tingkat pembunuh yang sangat menakutkan dalam kekacauan. Jika dia mau, akan sulit bagi dewa dan iblis lain untuk menemukan ular purba asli yang tersembunyi di dalam kekacauan. Dan dia dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuan ini untuk menyembunyikan kekacauan dan melancarkan serangan fatal ke musuh. Gigi ularnya juga menjadi lebih tajam. Furukawa juga menemukan bahwa giginya sendiri menjadi lebih tajam, seolah-olah telah ditempa menjadi harta karun ajaib, sangat tajam dan sangat kuat, dan bahkan bagian dalam giginya mengandung racun, menunjukkan warna hitam pekat. Kekuatan gigitan giginya sungguh luar biasa. Jika dia mau, dia mungkin bisa menghancurkan sebuah planet dengan satu gigitan, menelan seluruh planet ke dalam perutnya, menelannya, dan menganggapnya sebagai miliknya. Yang terpenting, racun giginya juga sangat menakutkan, sepertinya merupakan racun primitif, yang tidak hanya menargetkan tubuh, tetapi juga menargetkan jiwa. Jika seseorang diracuni oleh sedikit racun ini, bahkan dewa dan setan pun akan mati, tidak ada obatnya sama sekali, racunnya sangat beracun, jenis yang menakutkan. Oke, pada saat ini, hati Furukawa tergerak, dan dia segera merasakan nafas mengerikan dari dewa iblis yang datang dari kejauhan. Hulala gelombang-gelombang-gelombang. Dengan memikirkan Furukawa, indera ilahi di tubuhnya menyebar, mencakup puluhan juta kilometer, meliputi dunia yang kacau ke segala arah, dan memperoleh wawasan tentang ruang dan waktu ini. Sejak dia memahami Tao Te Ching, dan memahami prinsip tertinggi langit dan bumi dan surga, serta Tao dan alam, dia secara alami telah memahami prinsip tertinggi penerapan indera ilahi. Gelombang jiwa di tubuhnya dapat secara diam-diam menyatu ke dalam kehampaan, menembus kekacauan, dan dengan mudah menyebar kemana-mana. Makhluk atau wawasan apapun yang muncul dalam gelombang jiwa akan langsung muncul di lautan kesadarannya. Ini seperti cermin, mentransmisikan dan mencerminkan semua informasi. Ini, tepat setelah Furukawa mulai menggunakan teknik Divine Sense, dia tiba-tiba menemukan bahwa, puluhan juta kilometer jauhnya, para dewa dan iblis yang menakutkan sedang melaju menuju tempatnya, penuh dengan niat membunuh.
Mereka terlihat seperti buaya, dan tubuhnya sangat besar, dengan diameter setidaknya ratusan ribu kilometer. Meskipun mereka tidak sebesar dia, jumlahnya sangat banyak, setidaknya puluhan ratus. Dari kejauhan, tampak ratusan planet sedang menyerang, dengan niat membunuh yang menakjubkan, seolah-olah mereka telah merasakan aura pada dirinya, dan mereka telah menganggapnya sebagai mangsa yang lesat. Apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kekacauan pertama kali terjadi, hanya ada 3.000 dewa dan iblis? Bagaimana kamu bisa melihat begitu banyak dewa dan iblis sekaligus? Furukawa sedikit terkejut, tidak mengetahui apa yang terjadi. Dia merasa bahwa dunia yang kacau ini terlalu besar, luas dan tidak terbatas, dan masih terus berkembang. Jika hanya 3.000 dewa dan iblis yang lahir, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa meskipun dia ingin bertemu dengan dewa dan iblis lain, itu mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi sekarang, dia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu singkat, dia akan bertemu dengan begitu banyak dewa dan iblis, dan dia akan bertemu dengan ratusan dewa dan iblis dengan santai. Mungkinkah dia memenangkan jackpot? Ngomong-ngomong, orang-orang di generasi selanjutnya mungkin salah. Saat kekacauan pertama kali terjadi, mungkin tidak ada lebih dari 3.000 dewa dan iblis, tapi ratusan juta dewa dan iblis, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, seberapa besar dunia yang kacau? Mungkin itu hanya kelahiran 3.000 dewa dan iblis. Tiba-tiba, mata Furukawa berbinar, dan pikirannya melintas. Dia merasa bahwa dia seharusnya memahami kebenaran sejarah. Pasti ada alasan kenapa hanya nama 3.000 dewa dan iblis yang muncul di generasi selanjutnya, tapi tidak ada informasi tentang dewa dan iblis lainnya. Satu-satunya alasan adalah semua dewa dan iblis lainnya telah mati, dan hanya 3.000 dewa dan iblis ini yang masih hidup. Ini seperti membesarkan Gu. Ada banyak cacing Gu di satu tempat. Cacing Gu ini saling bertarung dan memangsa. Pada akhirnya, semua cacing Gu lainnya mati, dan hanya Raja Gu yang bisa bertahan. Alasan yang sama, dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya baru saja lahir. Faktanya, meski mereka memiliki potensi yang tak terbatas, kekuatan mereka sangatlah lemah ketika mereka baru lahir. Jika mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka, mereka harus bertarung satu sama lain, melahap daging dan darah dewa dan iblis satu sama lain, dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Bagaimanapun, para dewa dan iblis ini dilahirkan tanpa pikiran jernih. Tidak mungkin mereka semua memahami metode budidaya seperti Furukawa. Satu-satunya cara bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah dengan melahap jenis mereka sendiri. Yang disebut 3.000 dewa dan iblis sebenarnya adalah 3.000 dewa dan iblis terkuat di antara ratusan juta dewa dan iblis yang saling bertarung dan membunuh semua dewa dan iblis lainnya. Mereka tidak dilahirkan pada awalnya, tetapi setelah persaingan yang kejam dan pembunuhan berdarah, mereka akhirnya tumbuh dewasa, cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan mengguncang seluruh sejarah. Jelas sekali, para dewa dan iblis mirip buaya di depan mereka seharusnya merasakan aura iblis yang memancar dari Furukawa, dan karena naluri, mereka ingin melahap Furukawa. Jika mereka melahap Furukawa, kekuatan mereka mungkin meningkat pesat dalam sekejap. Pertarungan, melahap, kekacauan, barbarisme, dan darah, inilah nada dunia yang kacau balau. Jadi, apakah setan buaya ini mencoba membunuh dan melahapku? Saat ini, Furukawa memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi saat ini. Dengan kekuatan akal ketuhanannya yang tirani, dia telah sepenuhnya memahami kekuatan ratusan setan buaya ini. Sejujurnya, setan buaya ini lahir belum lama ini, dan paling kuat mereka sama kuatnya dengan manusia abadi. Namun Furukawa telah memahami Tao Te Ching dan mempelajari metode kultivasi, yang telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, setidaknya ia telah dipromosikan ke alam Dewa Bumi. Dapat dikatakan bahwa setidaknya ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan setan buaya ini. Setan buaya ini sama sekali bukan lawannya, dan mereka dapat dengan mudah dihancurkan. Faktanya, Furukawa juga membuat pembagian awal kekuatan dunia Chaos, yaitu Immortal, Earth Immortal, Celestial Immortal, Mysterious Immortal, Immemorial Golden Immortal, Kuaso Sein, dan Sein Level. Tentu saja, di atas Sein, ada divisi realem yang lebih kuat, tetapi Furukawa masih belum jelas saat ini. Saat ini, Furukawa hanya berada di level Dewa Bumi. Namun, tidak lama setelah dimulainya kekacauan, ketika semua orang belum mempelajari metode kultivasi, kekuatannya pasti kelas 1 dan kuat, melampaui sebagian besar dewa dan iblis.
Bagaimanapun, sejak awal, Furukawa berbeda dari dewa dan iblis lainnya. Menariknya, karena mereka ingin membunuhku, maka aku tidak perlu bersikap sopan, cukup melahap mereka seluruhnya. Sepasang mata ular Furukawa menunjukkan rasa dingin yang menakutkan. Suara mendesing. Dalam sekejap, tubuh ular besarnya berayun dengan lembut, dan menghilang ke dalam kehampaan seperti ini, secara diam-diam membunuh para dewa dan iblis itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Saat ini, ratusan setan buaya sedang bergegas menuju posisi Furukawa. Mereka merasakan aura iblis yang kuat pada Furukawa dan menganggapnya sebagai makanan lezat yang luar biasa. Jika mereka bisa melahap Furukawa sepenuhnya, maka kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Namun pada saat ini, semua setan buaya sedang sedikit kebingungan, karena mereka mengetahui bahwa mereka telah kehilangan keberadaan Furukawa saat ini, dan mereka tidak mengetahui kemana perginya Furukawa. Tentunya tubuh para dewa dan iblis sangat besar, tidak mungkin menghilang tanpa suara seperti ini, namun kini mereka tidak bisa lagi merasakan keberadaan Furukawa. Untuk sesaat, banyak setan buaya yang saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa, karena ini pertama kalinya mereka menemui hal seperti itu, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Suara mendesing. Pada saat ini, di dekat setan buaya, kehampaan beriak seperti gelombang, dan tubuh besar Furukawa tiba-tiba muncul di depan setan buaya tersebut. Mengaum. Banyak setan buaya yang langsung terkejut, mereka tidak menyangka bahwa Furukawa akan muncul di samping mereka begitu diam-diam, dan mereka bahkan tidak dapat menemukannya sebelumnya. Mereka terkejut, dan merasakan tubuh yang sangat menyesakkan itu muncul di hadapan mereka seperti dinding baja, memancarkan kekuatan penindasan yang tak tertandingi. Membunuh. Dalam sekejap, Furukawa memulai, dia sepertinya adalah pemburu paling berpengalaman, ini adalah naluri menjadi ular purba primitif, dan ini juga merupakan kekuatan dahsyat dari darahnya. Ekor ularnya yang besar menyapu, menembus penghalang suara dalam sekejap, menimbulkan aliran udara kacau yang tak terbatas, kecepatannya sangat cepat bahkan setan buaya ini tidak dapat bereaksi. Ekor ular seperti itu menjentikkan keluar, seperti cambuk ajaib, memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, ratusan setan buaya tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka dipukul dengan keras oleh ekor ular itu, dan kekuatan penghancur yang sangat gila membombardir mereka. Mengaum. Detik berikutnya, ratusan setan buaya tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka bahkan tidak bisa melawan. Tubuh mereka langsung diguncang menjadi bola daging cincang, mengambang dalam kekacauan seperti ini. Tetesan darah para dewa dan iblis meresap ke dalam kehampaan, memancarkan aroma yang menawan. Tampaknya setiap gumpalan daging dan darah di atasnya mengandung banyak energi daging dan darah, yang memiliki efek pil obat tertinggi. Yah, mati saja seperti ini. Benar-benar terlalu lemah. Furukawa mengedipkan mata ular bundarnya, wajahnya aneh, dan sejujurnya, dia tidak menyangka bisa membunuh monster buaya dengan satu ekor ini dengan mudah. Awalnya, dia berpikir bahwa dia setidaknya harus melalui pertarungan yang sulit, tapi sekarang sepertinya dia masih meremehkan kekuatan bertarungnya sendiri saat ini, dan sangat memikirkan dewa dan iblis lain. Bagaimanapun, para dewa dan iblis ini baru saja lahir dan memiliki kesadaran diri. Mereka bertindak murni berdasarkan naluri, yang setara dengan orang primitif. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan dia, dewa dan iblis yang tahu cara berkultivasi dan memiliki kesadaran diri serta kebijaksanaan. Penanganannya terhadap setan buaya ini setara dengan orang modern yang menembak orang primitif dengan senjata. Tapi aku tidak tahu apa pengaruh daging dan darah para dewa dan iblis ini. Furukawa menggerakkan hidungnya sedikit, mencium darah para dewa dan iblis yang mengambang di kekacauan, dan segera mencium aroma, seolah-olah itu adalah bau ramuan 1000 tahun. Seketika, wangi ini menyebabkan darah di tubuhnya berdenyut-denyut, dan menginspirasi naluri darah ular purba yang asli. Ledakan. Detik berikutnya, dia membuka mulutnya yang berdarah lebar-lebar dan menelan salah satu setan buaya dalam satu tegukan. Oke, mata Furukawa tiba-tiba membelalak. Dia awalnya berpikir bahwa memakan daging dan darah setan buaya ini akan membuatnya tidak nyaman, dan dia akan merasakan semburan bau darah, tetapi setelah dia memakannya, dia tidak merasakan hal ini sama sekali. Meleleh di mulutnya dan mengeluarkan semburat wangi, seperti ikan tuna yang bisa disasimi. Gulu gelombang-gelombang gulu gelombang-gelombang. Memikirkan hal ini, ia pun merasakan suara genderang yang ditabuh dari perutnya, seperti guntur, yang menimbulkan rasa lapar yang luar biasa, yang membuatnya semakin tidak sabar.
Klik gelombang-gelombang, klik gelombang-gelombang. Detik berikutnya, Furukawa melahap semua buaya itu hingga ke perutnya. Hanya dalam waktu setengah jam, daging dan darah ratusan setan buaya jatuh ke perutnya, tidak ada setetes pun yang tersisa. Untungnya, tubuhnya sangat besar, jika tidak, dia tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menelan setan buaya besar ini. Perasaan ini, Furukawa segera merasakan tungku peleburan emas gelap tampak muncul di perutnya, seolah-olah itu adalah perutnya sendiri. Ketika daging dan darah monster buaya ini jatuh ke dalam perut, tungku peleburan emas gelap mulai terbakar, dengan panik memurnikan iblis buaya ini. Daging dan darah melahap energi para dewa dan iblis di dalamnya. Gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat ini, tubuhnya bergetar, dan dia segera merasakan energi dewa dan iblis yang sangat besar mengalir dari dalam tubuhnya, mengalir keluar dari anggota badan dan tulangnya, mengalir ke setiap sudut tubuhnya seolah-olah tanpa uang. Dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya hangat, seolah-olah direndam dalam sumber air panas, sangat nyaman, dan setiap sel di tubuhnya dengan rakus melahap energi para dewa dan iblis. Sangat nyaman. Furukawa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Manfaat dari para dewa dan iblis ini terlalu besar baginya, dia merasa tubuhnya sendiri tumbuh dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, jiwanya juga telah mendapat banyak nutrisi, dan kekuatan jiwanya juga meningkat secara gila-gilaan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 7 hari 7 malam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Furukawa sepenuhnya melahap energi para dewa dan iblis di ratusan setan buaya, dan mengambil energi asli di tubuh mereka sebagai miliknya. Pada saat ini, tubuh ular purba aslinya juga tumbuh kembali, mengembang sempurna hingga panjangnya 4 juta kilometer, 2 kali lipat panjang sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan jiwa di kedalaman lautan kesadaran hampir terkondensasi menjadi substansi, mencapai titik mencairkan seluruh tubuh. Dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh dengan melahap sari daging dan darah ratusan setan buaya kali ini lebih dari sekadar pelatihan pintu tertutupnya selama ratusan ribu tahun. Pada saat ini, basis budidaya pada dirinya hampir mencapai puncak alam abadi bumi, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai alam tertinggi alam abadi surgawi, dan basis budidaya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, daging dan darah para dewa dan iblis tampaknya tidak hanya mengandung energi agung, tetapi juga banyak bagian hukum. Setelah Furukawa melahap sari daging dan darah setan buaya tersebut, ia menemukan bahwa ia tidak hanya mendapatkan sari daging dan darah pihak lain. Semua energi, dan pada saat yang sama mendapat banyak fragmen hukum dari setan buaya tersebut. Fragmen hukum ini diintegrasikan ke dalam daging dan darahnya, dan pada saat ditelan oleh Furukawa, maka secara alami mereka akan dapat menelan dan menggabungkan fragmen hukum tersebut. Sejujurnya, untuk memahami hukum langit dan bumi, para praktisi perlu berlatih selama bertahun-tahun, sehingga mereka dapat memahami satu demi satu hukum langit dan bumi secara lengkap dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh. Tapi sekarang selama para dewa dan iblis ini terbunuh, sejumlah besar fragmen hukum dapat diperoleh segera, yang menghemat waktu yang tidak diketahui untuk memahami hukum langit dan bumi, dan meningkatkan efisiensi yang tidak diketahui jumlahnya. Itu sebabnya basis budidaya para dewa dan iblis ini tumbuh begitu cepat. Apakah ini kekuatan hukum? Furukawa menyipitkan matanya. Ia merasa telah membunuh banyak monster buaya kali ini, dan memperoleh banyak penggalan hukum dari mereka, seperti hukum angin, hukum air, hukum api, hukum kabut, dan hukum pembunuhan. Hukum bumi, hukum terang, hukum kegelapan dan sebagainya. Awalnya, dia membutuhkan banyak waktu untuk memahami kekacauan sebelum dia bisa menunggu informasi dari hukum-hukum ini. Tetapi sekarang setelah memenggal kepala para dewa dan iblis ini dan melahap daging dan darah mereka, dia sepenuhnya memiliki informasi dari hukum-hukum ini untuk dirinya sendiri. Tampaknya memenggal kepala para dewa dan iblis serta melahap daging dan darah para dewa dan iblis adalah cara agar kekuatan para dewa dan iblis dapat berkembang pesat. Ada kilatan cahaya di mata Furukawa. Dia juga mengerti mengapa para dewa dan iblis suka membunuh, karena selama mereka saling membunuh, mereka dapat menelan semua kekuatan lawan, menghemat waktu dan tenaga yang tidak diketahui dalam budidaya. Bagaimana para dewa dan iblis itu bisa melepaskan hal semacam ini? Dan bahkan jika Anda tidak membunuh, dewa dan iblis lain akan membunuh. Para dewa dan iblis yang membunuh sejumlah besar dewa dan iblis akan tumbuh sangat cepat dan menjadi yang terkuat dalam waktu singkat. Jika seseorang bertemu dengan dewa dan iblis tingkat tinggi pada saat itu, saya khawatir mereka harus segera membunuh mereka.
Hal semacam ini hanya dapat memaksa para dewa dan iblis untuk membunuh dan berevolusi dengan cepat. Namun cara budidaya semacam ini juga memiliki kekurangan, yaitu jika basis budidaya tumbuh terlalu cepat, ia tidak akan mampu mengendalikan kekuatannya dengan sempurna, dan kekuatan tempurnya akan lemah. Ia akan menjadi dewa dan iblis yang hanya bisa menggunakan kekerasan. Masih perlu latihan untuk menjadi lebih kuat. Furukawa menyipitkan matanya. Faktanya, pada generasi selanjutnya telah terbukti bahwa Pangu juga merupakan dewa dan iblis yang lahir dari kekacauan, namun kekuatannya sangat menakutkan dan tidak terbatas, jauh melebihi 3.000 dewa dan iblis lainnya. Ketika dia membuka langit, dia membunuh 3.000 dewa dan iblis lainnya tanpa meninggalkan baju besi apapun. Kekuatan semacam ini hanya menguasai dunia dan kekacauan. Alasan mengapa kekuatan Pangu jauh lebih unggul dari 3.000 dewa dan iblis lainnya adalah karena Pangu memiliki harta karun ajaib yang menyertai hidupnya lempengan batu giok keberuntungan, yang mengandung makna mendalam dari 3.000 cara. Justru karena itulah Pangu mengetahui cara bercocok tanam secara bawaan. Dibandingkan dengan 3.000 dewa dan iblis lainnya yang tahu cara membunuh, mereka tidak tahu berapa kali lebih kuat. Jangan. Apakah itu terkait dengan harta karun ajaib? Mengapa Pangu memilikinya? Tetapi saya tidak. Furukawa sedikit tertekan. Sejujurnya, Pangu hanyalah dewa dan iblis yang diberkati secara alami. Ia lahir dengan teratai hijau kacau peringkat 36. Harta karun ajaib ini memiliki pertahanan yang tak tertandingi, memadukan serangan dan pertahanan, dan tidak ada yang bisa memecahkannya. Mempraktikkan harta karun ajaib juga memiliki pelat giok keberuntungan, yang mencatat 3.000 cara. Harta karun ajaib yang menyerang juga memiliki kapak pembuka langit dan pahat penusuk bumi. Kedua harta karun ajaib ini tak tertandingi dalam membunuh dan mengalahkan, dan khusus digunakan untuk membuka langit. Jika ada yang menjadi anak haram Chaos, tidak diragukan lagi itu adalah Pangu. 3.000 dewa dan iblis lainnya tidak bisa dibandingkan dengan Pangu. Lupakan saja, jika kamu tidak memiliki harta karun ajaib, carilah itu. Aku tidak percaya bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak dapat menemukan harta karun ajaib yang cocok untukku. Furukawa mengepalkan tangannya. Sekarang adalah awal dari kekacauan, dan harta karun ajaib yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki pemilik, tersebar di seluruh kekacauan. Jika dia mencari dengan serius, dia pasti akan menemukan satu atau dua harta karun sihir kekacauan. Selain itu, ada perbedaan besar antara para dewa dan iblis dengan harta karun ajaib dan para dewa dan iblis tanpa harta karun ajaib, dan efektivitas tempurnya tidak sama. Dapat dikatakan bahwa para dewa dan iblis tanpa harta karun ajaib adalah pemula, dan mereka sepenuhnya diintimidasi. Begitu ada harta karun ajaib, apakah itu pertahanan, serangan, atau bantuan, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan para dewa dan iblis itu sendiri, dan orang dapat membayangkan betapa berharganya mereka. Tunggu, apa itu? Tepat ketika Furukawa ingin meninggalkan tempat ini, Divine Sense-nya menyebar, dan dia langsung merasakan kehampaan yang kacau ratusan ribu mil jauhnya, menghasilkan gelombang fluktuasi yang lemah. Jika bukan karena Divine Sense-nya yang sangat tajam, yang telah menyatu ke dalam kehampaan, dan dapat dengan mudah merasakan fluktuasi di kehampaan di sekitarnya, saya khawatir dia tidak akan bisa mendeteksinya. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosoknya bersinar, tubuhnya yang besar berkelok-kelok, kecepatannya seperti kilat, menerobos aliran udara yang kacau, dan dia tiba di tempat yang dia rasakan oleh Divine Sense tadi. Apa ini? Mata Furukawa membelalak, dan ia segera melihat aliran udara kacau seukuran kepalan tangan muncul di hadapannya, berputar terus-menerus, seolah membungkus benda aneh, memancarkan suasana misterius dan fluktuasi hukum yang unik. Tentu saja, arus udara yang kacau ini terlalu kecil dibandingkan dengan tubuhnya yang berjarak 4 juta kilometer. Jika dianalogikan manusia, itu setara dengan setitik debu. Jika bukan karena persepsi Divine Sense, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Ledakan. Dengan memikirkan Furukawa, dia mengaktifkan aliran udara yang kacau dan membombardir bola yang kacau itu, langsung menghancurkan lapisan luar aliran udara yang kacau itu, dan segera sebuah benda bulat muncul. Penampakannya seperti kompas Feng Shui emas dengan warna merah di atasnya. Penunjuknya, pada saat ini, penunjuknya terus berputar dan berdengung. Apa-apaan ini? Furukawa segera mengambil kompas Feng Shui emas, dan melihat dengan cermat, ia dapat merasakan bahwa kompas Feng Shui emas memancarkan aura yang sangat misterius, diresapi dengan hukum alam semesta yang unik. Dia bisa merasakan luar biasa kompas Feng Shui emas ini, tapi dia tidak tahu apa-apa.
Tapi ini juga merupakan hal yang wajar. Apapun yang lahir dari kekacauan pada saat ini, apakah itu kehidupan atau harta karun ajaib, jelas merupakan hal baik kelas 1. Jika itu adalah harta karun ajaib, maka itu bisa dimurnikan, jadi bagaimana harta karun ajaib bisa dimurnikan? Furukawa mengedipkan matanya, dan tiba-tiba, dari kedalaman lautan kesadarannya, beberapa informasi dari dalam darahnya mengalir keluar, mengakibatkan fluktuasi darah yang tak terkatakan. Dia mengerti dalam sekejap bahwa harta karun ajaib misterius yang bisa dia saring bukanlah rasa ilahi atau esensi darah yang legendaris, tetapi harta unik dari ular purba aslinya. Metode, harta pemurnian racun. Anda harus tahu bahwa dia adalah ular pertama dalam kekacauan, dan itu sangat istimewa. Dari dia, racun kekacauan pertama bisa lahir, racun asli. Racun jenis ini sangat menakutkan, dan dapat dengan mudah meracuni dewa dan iblis hingga mati. Namun toksisitas ekstrim hanyalah salah satu karakteristiknya, dan karakteristik terpentingnya adalah korosi. Jika racun primitif tersebut mengenai makhluk apapun, atau harta karun ajaib apapun, ia akan mengikis lawan, dengan mudah mengasimilasi musuh. Dan jika jatuh pada harta karun ajaib, ia dapat dengan mudah memurnikan harta karun ajaib, menjadikannya sebagai miliknya, dan menciptakan hubungan spiritual. Jadi begitu, memikirkan hal ini, Furukawa segera bertindak. Dia mengedarkan kekuatan darah di tubuhnya, dan segera mengeluarkan setetes racun primitif dari dalam tubuhnya, yang segera menetes ke kompas emas Feng Shui. Jangan melihatnya hanya sebagai setetes bisa primitif, tapi ini setetes dibandingkan dengan ular purba aslinya. Bisa dibayangkan betapa besarnya tetesan racun primitif ini, setetes saja sudah seperti meteorit dengan diameter puluhan ratus kilometer. Ledakan, setetes racun asli berwarna hitam ini langsung menetes ke kompas Feng Shui emas, dan segera racun asli tersebut seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri, dan seketika menggeliat dan tenggelam ke dalam kompas Feng Shui emas. Meski setetes racun primitif hitam ini tampak besar, kompas Feng Shui emas ini juga tidak bisa dianggap remeh. Ia dengan rakus menyerap racun primitif ini, dan menelannya sepenuhnya dalam beberapa tarikan napas. Ledakan gelombang-gelombang. Detik berikutnya, Furukawa merasa lautan kesadarannya sepertinya meledak, dan racun asli yang dia keluarkan benar-benar menyempurnakan kompas Feng Shui emas dalam sekejap, secara paksa mengasimilasi harta karun ajaib ini dan menganggapnya sebagai miliknya. Semoga kompas Feng Shui. Dengan keras, Furukawa segera memperoleh informasi spesifik tentang kompas Feng Shui emas dari kedalaman harta karun ajaib ini. Ternyata itu adalah harta karun ajaib yang kacau, harta karun yang tercipta dari kekacauan, bernama kompas Swiss Feng Shui. Dan harta karun ajaib ini, seperti namanya, adalah harta karun yang memandu arah. Selama tuan rumah berpikir, maka harta karun ajaib ini dapat membimbing tuan rumah dan mewujudkan semua keinginan tuan rumah. Misalnya, tuan rumah ingin menemukan seseorang, meskipun orang tersebut bersembunyi di Tanjung Tiannya, di ujung alam semesta, kompas harapan Feng Shui akan menemukannya. Misalnya, jika tuan rumah ingin menemukan harta karun tertentu, meskipun harta karun tersebut disembunyikan di tempat berbahaya, kompas Feng Shui harapan dapat memandu tuan rumah ke arah yang benar. Bahkan jika tuan rumah berada dalam krisis hidup dan mati, kompas Feng Shui berharap dapat membimbing tuan rumah untuk menemukan satu-satunya jalan keluar. Inilah kekuatan kompas Feng Shui, keinginan harta karun ajaib kekacauan, yang dapat mewujudkan semua keinginan tuan rumah dan membimbing tuan rumah ke jalan yang benar. Begitu menakjubkan. Setelah menerima informasi ini, Furukawa langsung tercengang, darahnya mendidih, dan dia sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan seberuntung itu menemukan kompas harapan Feng Shui di tempat ini. Meskipun harta karun ajaib ini hampir tidak pernah muncul di generasi selanjutnya dan tersembunyi di sungai panjang sejarah, kemampuan dan kesaktian di dalamnya terbukti dengan sendirinya. Atau kekuatan yang dimiliki harta karun ajaib ini belum pernah dipublikasikan, sehingga belum diketahui oleh orang suci manapun. Atau saat Pangu membuka langit, harta karun sihir kekacauan ini dihancurkan. Namun bagaimanapun juga, kemampuannya tidak kalah dengan Chaos King Lian milik Pangu, dan harta karun sihir Chaos seperti Pangu Aks, dan bahkan lebih langka dan lebih kuat sampai batas tertentu. Hebat, dengan harta karun ajaib ini, bukankah aku bisa menemukan semua harta karun di Chaos? Furukawa sangat bersemangat. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak realistis baginya untuk menemukan sejumlah besar harta karun ajaib dalam kekacauan. Lagi pula, dunia kekacauan itu terlalu besar, bisa disebut tak terbatas dan tak terbatas.
Bahkan dengan kecepatannya, melalui zaman yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin untuk mencari semua keos, dan tidak mungkin menemukan semua harta karun sihir keos, tetapi mendapatkan kompas Feng Shui keinginan itu berbeda. Dengan harta karun ajaib ini, dia dapat menggunakan kompas Feng Shui keinginannya untuk menemukan harta karun ajaib kekacauan, dan dia tidak tahu berapa banyak energi dan waktu yang dapat dia hemat. Saya ingin mencari Pangu. Memikirkan hal ini, hati Furukawa tergerak, dan dia menanamkan ide miliknya ke dalam kompas keinginan Feng Shui, tetapi di detik berikutnya, dia merasakan jantung berdebar jauh di dalam hatinya. Ki, darah, kekuatan sihir, dan energi jiwa di tubuhku sepertinya ditelan oleh kompas Feng Shui keinginan ini, seolah kompas Feng Shui keinginan ini dapat menelan esensi darahku sendiri hanya dalam beberapa tarikan napas. Sial, hentikan sekarang. Wajah Furukawa berubah drastis, dan dia segera menghentikan. Secara paksa kemampuan kompas Feng Shui keinginan, namun meski begitu, tubuhnya ambruk, kehilangan setengah dari esensi darah di tubuhnya. Kalian pasti tahu kalau dia tidak menghabiskan energi yang begitu besar saat dia menamparkan ratusan setan buaya sampai mati dengan ekornya tadi, tapi sekarang dia menderita luka yang begitu parah hanya dengan satu nafas. Bisa dibayangkan bahaya kompas Feng Shui keinginan ini hanyalah senjata setan. Jadi begitu, kompas Feng Shui harapan ini tidak bisa digunakan sembarangan. Furukawa menyipitkan matanya. Dia merasakan pesan dari kompas keinginan Feng Shui. Meski keinginan kompas Feng Shui diklaim mampu memenuhi semua keinginan tuan rumah, namun itu hanyalah cita-cita. Karena untuk mengaktifkan kekuatan kompas Feng Shui keinginan, tuan rumah sendiri perlu memberikan kekuatan esensi darah yang sangat besar, dan sesuai dengan besarnya keinginan, ukuran esensi darah yang perlu dimakan berbeda-beda. Sama seperti dia ingin menemukan Pangu barusan, maka keinginan ini tidak terbatas. Bagaimanapun, Pangu adalah iblis nomor satu dalam kekacauan. Ia terlahir dengan piring giok keberuntungan, teratai hijau kacau, kapak Pangu, dan harta karun ajaib kekacauan lainnya. Bisa dibayangkan karma yang terlibat. Jika Anda ingin menemukan pihak lain dalam kekacauan tanpa batas, kekuatan Blood Essence yang Anda butuhkan mungkin tidak cukup untuk menelan kompas Feng Shui bahkan jika Anda menguras Furukawa saat ini. Tentu saja, ini sangat berkaitan dengan kekuatan. Jika kekuatan Furukawa melangkah lebih jauh dan mencapai alam dewa dan iblis terkuat, maka menggunakan kompas Feng Shui keinginan untuk menemukan Pangu sebenarnya bukanlah masalah besar. Hanya bisa dikatakan bahwa dia terlalu lemah sekarang, tidak mampu menahan terlalu banyak kekuatan keinginan. Sepertinya itu hanya bisa dimulai dengan sebuah keinginan kecil. Memikirkan hal ini, Furukawa tiba-tiba menjadi tenang. Sebenarnya dia baru mendapat ide tadi, bukan karena ingin melihat Pangu, dan kalaupun dia melihat Pangu saat ini, itu tidak masuk akal. Sebaliknya jika melihat Pangu, bisa saja Anda dibunuh oleh Pangu dengan satu kapak. Bagaimanapun, setiap orang adalah dewa dan iblis yang lahir dalam kekacauan, entah itu musuh atau teman. Semoga kompas Feng Shui, tolong bimbing saya untuk menemukan harta karun terbaik di dekatnya. Furukawa mengedarkan kekuatan Blood Essence di tubuhnya, dan segera menanamkan kompas keinginan Feng Shui. Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kompas harapan Feng Shui bergetar ringan, menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan, langsung melahap 1/10 dari esensi darah di tubuh Furukawa. Jelas, keinginan ini masih dalam batas toleransinya, dan tidak terlalu besar. Namun Furukawa masih merasakan guncangan kelemahan, seperti mendonor darah. Bas gelombang-gelombang. Segera, penunjuk merah kompas Feng Shui keinginan terus berputar dan berdengung, dan akhirnya berhenti di arah timur laut, dan pada saat yang sama aliran besar informasi menyebar ke kedalaman lautan kesadarannya. Di timur laut, 135,95 juta kilometer jauhnya, ada harta karun ajaib yang sedang lahir. Merasakan informasi tersebut, Furukawa tiba-tiba tersenyum. Tampaknya harta karun ajaib ini masih sangat berguna, dan telah menghemat banyak tenaga dalam mencari harta karun. Dengan kompas Feng Shui keinginan ini di tangannya, dia bisa mendapatkan banyak harta karun keos di ujung jarinya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari terakhir, Furukawa tetap di tempatnya, menjalankan metode budidaya Tao Te Ching, melahap energi kekacauan ke segala arah, dan menyatu ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah beberapa hari ini, dia akhirnya menutupi kekurangan esensi darah di tubuhnya, dan Sendu mencapai kondisi terbaiknya. Dan bahkan meningkat ke level yang lebih tinggi. Sejujurnya,
Setelah dia mendapat kabar tentang harta karun ini, dia ingin segera pergi. Namun setelah dipikir-pikir, Furukawa merasa masih banyak faktor tidak aman dalam kekacauan tersebut. Jika dia memulai dalam keadaan lemah, dia tidak tahu kecelakaan apa yang akan dia hadapi. Jika dia bertemu dengan sejumlah besar dewa dan iblis di tanah harta karun itu dan dikepung, tubuhnya yang lemah mungkin tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, ia tetap memutuskan bahwa belum terlambat untuk mengembalikan kondisi tubuhnya ke kondisi terbaiknya sebelum memulai, dan oleh karena itu ia menunda waktu start selama 3 hari. Merancang, Furukawa merasa tubuhnya telah mencapai kondisi puncaknya, yang cukup untuk menghadapi semua faktor yang tidak terduga. Suara mendesing. Detik berikutnya, tubuhnya sedikit bergoyang, berkelok-kelok seperti kilat, menerobos aliran udara yang kacau, dan tampak membentuk jalur ular yang sangat besar, meluncur ke kejauhan. Setelah sehari, Furukawa akhirnya sampai di tempat itu dengan dipandu oleh kompas Feng Shui keinginannya. Sejujurnya, tidak ada atas, bawah, kiri, atau kanan dalam dunia yang kacau ini, dan tidak ada yang disebut utara, selatan, timur, barat, dan arah. Menemukan arah sepenuhnya bergantung. Tanpa bimbingan kompas keinginan Feng Shui, dia tidak akan tahu di mana dia berada. Apakah ini tempatnya? Furukawa berhenti, dan tiba-tiba dia melihat pusaran besar yang kacau muncul di hadapannya, dengan diameter 1 miliar kilometer, tak terbatas dan luas. Gelombang udara kacau yang tak terbatas membungkusnya, membentuk penghalang kacau, yang menghasilkan penglihatan yang sangat menakutkan, dan sulit bagi dewa dan iblis manapun untuk mendekati pusaran kacau ini. Jika mereka mendekat, mereka semua akan ditelan pusaran kacau ini dan dicekik menjadi potongan daging. Jika bukan karena bimbingan kompas keinginan Feng Shui, diperkirakan ketika dia menghadapi pusaran yang kacau ini, dia akan segera pergi, jangan sampai dia tersapu ke dalam pusaran ini dan mati tanpa seluruh tubuh. Apa? Pusaran ini punya jalan keluar? Kamu bisa memasukinya, dan pusat pusaran itu adalah tempat harta karun itu dibesarkan. Hati Furukawa tergerak, merasakan pesan dari kompas keinginan Feng Shui. Dan di bawah bimbingan kompas harapan Feng Shui, dia mengoperasikan indera ilahi, dan tiba-tiba merasakan ada jalan tersembunyi di pusaran tak terbatas, yang dapat mengarah langsung ke pusat pusaran. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu sama sekali. Mengikuti panduan kompas Feng Shui keinginan, dia langsung tenggelam ke dalam pusaran. Benar saja, seperti yang dikatakan kompas Feng Shui keinginan, pusaran kacau di sekitarnya terlihat sangat menakutkan, dan dapat mencekik semua dewa dan iblis, tetapi ini adalah jalan yang benar-benar aman, dan tidak ada angin dan ombak yang dapat mempengaruhinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk akhirnya mencapai pusat pusaran, dan dia melihat objek di tengah pusaran sekaligus, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak mungkin, bukankah ini Chaos Orb yang legendaris? Furukawa tercengang. Dia melihat manik seukuran bumi di tengah pusaran. Itu dipenuhi dengan aliran udara kacau yang sangat besar dan aura hukum kekacauan yang kejam. Nampaknya seluruh energi chaos yang mendekatinya ditarik oleh hukum chaos di atasnya dan berputar dengan cepat. Jelas sekali, fenomena kacau seperti itu diciptakan oleh bola kacau ini. Sudah diposting sekarang. Furukawa sangat bersemangat. Dia pernah mendengar reputasi Chaos Orb. Harta karun ajaib ini dapat dianggap sebagai salah satu dari 5 harta karun. Kekacauan di kekacauan. Ia memiliki serangan dan pertahanan. Kekuatan pertahanannya tidak kurang dari peringkat 36 Chaos King Lian, dan kekuatan serangannya tidak kurang dari Keitian, Kapak. Pada saat yang sama, ia juga memiliki ruang yang kacau. Di dalam manik itu terdapat dunia kecil yang kacau dengan hukum luar angkasa yang kuat. Memilikinya sama dengan memiliki dunia. Anda harus tahu bahwa 5 harta karun kekacauan, lempengan batu giok keberuntungan, kapak pembuka langit, pahat tanah, dan teratai hijau kacau peringkat 36 pada dasarnya hancur setelah langit terbuka, dan diubah menjadi harta bawaan lainnya. Hanya Chaos Orb yang lolos dari malapetaka, berkeliaran di luar dunia prasejarah, membentuk keseluruhannya sendiri. Harus memilikinya. Mata Furukawa berbinar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuh besarnya bergoyang, kehampaan bergetar, dan dia bergegas mendekat dalam sekejap. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, tampaknya Chaos Orb merasakan bahaya, tubuhnya berdengung dan bergetar, dan berkedip-kedip, menghindari serangan Furukawa sekaligus. Benar-benar lolos, apakah harta karun itu memiliki roh? Furukawa menyipitkan matanya,
dia tahu bahwa setelah mencapai level Chaos Magic Treasures, dia sudah memiliki kemauan naluriahnya sendiri, meskipun saat ini Chaos Orb belum memiliki banyak kemauan sendiri. Namun secara naluriah mereka masih merasakan adanya krisis. Memanggil. Detik berikutnya, Chaos Orb sepertinya merasakan bahayanya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan aliran udara yang sangat kacau meresap ke dalamnya. Tampaknya ia bersembunyi di kedalaman kehampaan dalam sekejap, dan hendak melarikan diri dari tempat ini. Mau lari? Tidak sesederhana itu. Bagaimana Furukawa bisa membiarkan bola kacau ini lolos? Jika dia membiarkan bola kekacauan itu lolos, sesuai dengan ukuran kekacauannya, dia tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan pihak lain. Kekuatan supernatural garis keturunan, langkah ular hitam. Dalam sekejap, Furukawa menampilkan kekuatan supernatural garis keturunannya sebagai ular purba primitif, dan seluruh tubuhnya tampak menyatu ke dalam kehampaan sekaligus, menunjukkan keadaan virtual. Pada saat ini, dia tampak menyatu ke dalam kehampaan, dan kecepatannya begitu cepat sehingga tidak terbayangkan bahkan aliran udara yang kacau pun tidak dapat menghentikan kemajuannya. Suara mendesing. Hanya dalam sepersekian detik, mungkin kurang dari seperseribu detik, Furukawa tiba-tiba muncul di samping Chaos Orb sebelum Chaos Orb hendak kabur dari sini. Dia membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan Chaos Bat dalam satu tegukan, ke dalam perutnya. Berdengung gelombang-gelombang berdengung gelombang-gelombang. Segera, Chaos Orb panik, sepertinya berlarian di dalam perut ular purba asli Furukawa, mencoba melarikan diri dari sini, menampilkan aliran udara Chaos. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan Chaos Orb kabur? Penghilangan. Kilatan cahaya muncul di mata Furukawa, menjalankan kekuatan darah di tubuhnya, memaksa keluar tetesan racun primitif sekaligus, keluar dari perutnya, dan menetes ke Chaos Bat. Zizi gelombang-gelombang. Segera, kekuatan racun asli segera berlaku, mengikis Chaos Orb dalam sekejap, dan kekuatan erosi yang kuat sulit untuk dilawan bahkan harta karun seperti Chaos Orb. Namun, tampaknya setetes racun primitif saja tidak cukup, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya menyempurnakan Chaos Orb dan menganggapnya sebagai miliknya. Menariknya, satu tetes saja tidak cukup, lalu 2 tetes, 3 tetes, saya akan lihat berapa banyak yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Chaos Orb ini. Furukawa menjadi kejam, kali ini dia harus menyempurnakan Chaos Orb ini secara menyeluruh, harta karun Chaos seperti itu tidak boleh dilewatkan. Gemerincing gelombang-gelombang. Di dalam perut, racun asli menetes terus-menerus ke Chaos Bat, hampir mengubah perut menjadi lautan racun, yang semuanya menembus ke dalam Chaos Bat. Dan Chaos Orb layak menjadi harta karun Chaos, setetes racun primitif saja tidak cukup untuk memurnikannya. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, hingga total 99 dan 81 tetes racun jatuh, dan akhirnya racun primordial ini benar-benar merendam dan memurnikan manik kekacauan. Saat ini, Furukawa sangat lemah. Dia tidak pernah begitu lemah sejak dia dilahirkan, seolah-olah dia berada di ambang kematian. Karena racun asli ini semuanya berasal dari esensi darah di tubuhnya, dari energi asli di tubuhnya, tidak dapat dipadatkan begitu saja, dan sangat berharga. Dan sekarang 81 tetes racun asli yang kental akan membunuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin mati sebelum Chaos Orb sepenuhnya disempurnakan. Namun meski begitu, semuanya sepadan. Bola kekacauan. Ada kilatan cahaya di mata Furukawa, dan dia sangat bersemangat, karena setelah dia menyempurnakan Chaos Orb sepenuhnya, dia menemukan bahwa Chaos Orb telah sepenuhnya terintegrasi dengan jiwa dan tubuhnya. Ketika bola kacau itu menyatu dengan tubuhnya, energi kekacauan dalam jumlah yang sangat besar menyembur keluar dari kedalaman bola kacau itu, mengalir ke dalam tubuhnya seolah-olah dia tidak membutuhkan uang, membantu tubuh dewa dan iblisnya berevolusi. Pada saat yang sama, pusaran besar yang kacau di sekelilingnya sepertinya ditarik oleh kekuatan misterius dari bola yang kacau itu, dan juga menembus setiap pori di tubuhnya. Energi kekacauan semacam ini puluhan kali lebih besar dari energi iblis buaya yang dia telan sebelumnya. Awalnya, tubuhnya kekurangan karena menyempurnakan Chaos Orb. Sekarang dia mendapatkan energi kekacauan yang sangat besar ini, esensi darah di tubuhnya langsung menggantikannya. Tubuh yang awalnya layu membengkak lagi, bahkan mencapai kondisi puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, roh sendu sangat kuat, dan aura iblis yang menakutkan memancar dari tubuhnya. Tao, bisa dikatakan, sangat Tao. Nama, dapat diberi nama, sangat nama. Tidak ada, yang disebut permulaan langit dan bumi, wujud, disebut ibu dari segala sesuatu. Oleh karena itu, jika selalu tidak ada,
kamu ingin melihat keindahannya, jika selalu ada, Anda ingin melihat esensinya. Ini keduanya berasal dari tempat yang sama tetapi memiliki nama yang berbeda, dan keduanya disebut Suan. Suan juga adalah Suan, gerbang segala misteri. Pada saat ini, di kedalaman lautan kesadaran Furukawa, teks Tao Te Ching bergema secara naluriah, seolah-olah itu adalah suara hukum, menembus kekuatan misterius hukum dan kekuatan jalan raya. Ditarik oleh kekuatan misterius seperti itu, energi kekacauan yang awalnya sangat kejam telah menjadi sangat jinak saat ini. Menurut metode pengoperasian Tao Te Ching, ia diintegrasikan ke dalam anggota tubuh, tulang, dan setiap sel. Apalagi energi ini tidak hanya memperkuat tubuh dewa dan iblisnya, tetapi juga memperkuat energi jiwanya. Perlahan-lahan, dia tenggelam dalam proses kultivasi, dan basis budidayanya juga diperkuat sedikit demi sedikit. Waktu berlalu seperti air mengalir, dan 100 zaman berlalu dalam sekejap mata. Selama ini, Furukawa telah berkultivasi di tempat asli Chaos Orb. Faktanya, kemanapun dia pergi, dunia kekacauan tetap sama, di mana-mana berwarna abu-abu. Jadi lebih baik tetap di tempat Anda berada dan berlatih. Setidaknya tempat ini lebih aman dan terlindungi oleh pusaran semrawut. Sekalipun ada dewa dan iblis yang lewat, mereka mungkin tidak berani mendekat. Ledakan. Pada saat ini, mata Furukawa terbuka, menampakkan sinar cahaya yang mengerikan, yang seolah menembus kekacauan. Pada saat ini, dia akhirnya terbangun dari kondisi pelatihan pintu tertutup. Akhirnya melahap semua energi Chaos Orb. Furukawa dipenuhi dengan emosi. Dia tidak pernah menyangka pelatihan pintu tertutupnya akan memakan waktu begitu lama. Tentu saja, dalam persepsinya, itu hanya sesaat di masa lalu, dan tidak ada yang istimewa darinya. Di dunia yang kacau seperti ini, dia kehilangan kesadaran akan waktu. Namun, setelah menghabiskan waktu sekian lama, kali ini ia juga mendapat manfaat yang sangat besar. Dia melahap energi kacau yang dikumpulkan oleh Chaos Orb selama beberapa tahun yang tidak diketahui, yang membuat basis budidaya miliknya meningkat pesat. Diperkirakan kekuatannya saat ini setidaknya bisa menyamai alam dewa surgawi, dan dia telah dipromosikan oleh alam yang lebih besar dari sebelumnya. Tubuhku terlalu kuat sekarang. Furukawa sangat bersemangat saat merasakan kondisi tubuhnya. Pertama-tama, tubuh ular purba aslinya telah membengkak lagi, dan tumbuh kembali. Panjang tubuhnya telah mencapai 50 juta kilometer, 12 kali lebih besar dari sebelumnya. Panjangnya bisa mengelilingi bumi lebih dari 1000 kali, dan panjangnya sungguh menakutkan. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, maka Furukawa sebelumnya hanyalah yang kecil. Tentu saja kalau hanya sekedar badannya yang semakin panjang dan besar, itu bukan apa-apa, hanya kebodohan besar. Namun setelah menyempurnakan Chaos Orb, tidak hanya energi Chaos yang dikumpulkan oleh Chaos Orb selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga hal terpenting dari Chaos Orb, yaitu hukum Chaos. Dan hukum Chaos semacam ini tidak sama dengan monster buaya sebelumnya, ini hanyalah bagian dari hukum, dan bola Chaos memiliki hukum Chaos yang paling lengkap. Jadi bisa dibayangkan manfaat yang didapat Furukawa. Saat dia menyempurnakan Chaos Orb, dia juga menyempurnakan hukum kekacauan ini, dan mengintegrasikan hukum kekacauan ini ke dalam tubuh ular purba aslinya. Pada saat ini, tubuh ular purba aslinya hanyalah tubuh kekacauan.